Selamat sore. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyulit skala 1 sampai 4. Distosia. Distosia adalah adanya kesulitan persalinan, yaitu karena 3P, power, passenger, dan passage. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah input, pregnant woman, proses persalinan, atau outcome, bagaimana kondisi ibu bayi, apakah berhasil bertahan, meninggal, atau ada sequela. Proses bisa fisiologis, bisa patologis. Diagnosis menyangkut intervensi, promotif, preventif, dan kuratif, prognosis, dan kemudian prognosis lanjutan menyangkut promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa suatu input yang fisiologis bisa terus menjadi fisiologis dan outcome fisiologis, atau bisa juga berubah menjadi patologik. Begitupun yang patologik bisa saja menjadi tetap patologik ataupun berubah menjadi fisiologik. Seorang bayi yang lahir akibat adanya kekuatan, tenaga, ataupun juga rute khusus, persalinan fisiologik, dan persalinan spontan. 3P, power atau kekuatan ibu, menyangkut dua hal, yaitu his, labor pain, tenaga mengejan atau pushing power. Passenger menyangkut beberapa hal, pathologic presentation, yaitu misalnya POPP, deflection, letak sungsang, letak lintang, atau presentasi majemuk. Tapi juga bisa karena abnormalitas pada bayi, misalnya bayi besar, bayi dengan kelainan hidrosefalus. Ketiga adalah passage atau jalan lahir. Bisa terjadi abnormalitas pada rongga panggul, tumor rongga panggul, adanya vagina yang sempit, dan adanya eksostosis. Kelainan kekuatan ini dapat menyebabkan abnormalitas fase pada persalinan menyangkut fase 1, preparatory, fase 2, active labor, menyangkut 1, 2, dan 3, 4, fase 3, puerperium, dan evolusi uterus. Fase persiapan, uterotropin, prostaglandin, melunakkan dan mematangkan serviks, junction gap, meningkatkan reseptor oksitosin, dan meningkatkan kontraktilitas. Uterotonin adalah sekumpulan substansi yang menyebabkan kontraksi miometrium, menyangkut oksitosin dan prostaglandin. Etiologi
untuk abnormalitas persalinan menyangkut kekuatan, yaitu akibat adanya overuse analgetik, panggul yang sempit, malpresentasi, overextended uterus, dan faktor psikologi. Abnormalitas dari his persalinan menyangkut inersia uteri hipertonik, inersia uteri hipotonik, inersia uteri primer, inersia uteri sekunder. Perbedaan dari inersia uteri hipotonik dan hipertonik, insidensinya lebih banyak yang hipotonik. Fase terjadinya biasanya di kala satu fase aktif pada yang hipotonik dan fase laten pada yang hipertonik. Kriterianya adalah tidak ada atau lambatnya proses persalinan dipantau dengan partograf, dilihat dilatasi, penurunan kepala, dan adanya rotasi internal. Komplikasi yang dapat terjadi adalah gawat janin dan partus lama. Komplikasi gawat janin biasanya terjadi pada inersia uteri hipertonik dan prolonged labor atau partus lama biasanya adalah komplikasi dari inersia uteri hipotonik. Manajemen inersia uteri hipertonik diberikan morfin, petidin, dan seksius cesarea. Pada inersia uteri hipotonik dilakukan infus oksitosin dengan triple prosedur, yaitu amniotomi, drip oksitosin dalam dextrose 5%, dan bisa juga ditambah pemberian petidin. Bila gagal dilanjutkan seksio cesarea. Cara pemberian dimulai dengan dosis 20 tetes per menit, ditingkatkan 10 tetes dalam 30 menit atau 5 tetes dalam 15 menit, dipertahankan bila kontraksi sudah adekuat, maksimum 60 tetes per menit, dipantau dengan CTG maksimal 2 labu. Komplikasi gawat janin atau kontraksi tetanik, BJA lebih dari 160 atau adanya irregularitas. Pada CTG ada deselerasi lambat atau deselerasi variabel, terjadi ruptur uteri, yaitu kontraksi hilang, BJA negatif, bagian janin dapat dipalpasi secara mudah, terjadi shock, puls menurun ataupun tidak teraba. Penanganan komplikasi, bila dideteksi adanya gawat janin, maka stop infus oksitosin atau penurunan dari infus oksitosin, melakukan resusitasi intrauterin reevaluasi, dan bila tetap adanya gawat janin maka lanjutkan seksio cesarea. Ruptur uteri, stop drip oksitosin, siapkan transfusi darah, laparotomi, histerografi dengan sterilisasi ataupun histerektomi. Bila adanya inadequate pushing power karena akibat kelelahan pada ibu, maka berikanlah infus dextrose, oksigenasi, dan lanjutkan dengan forceps ekstrasi. Bila terjadi impending ruptur uteri atau ancaman dari ruptur uteri dengan kontraksi yang kuat, ring of bundle, dan kesakitan, BJA menjadi gawat janin atau AFD, dan adanya urin yang keluar darah, maka penanganannya adalah terminasi kehamilan dengan seksio cesarea, ekstrasi forceps, embriotomi, atau double setup. Kelainan pada passenger atau pada janin bisa terjadi malposisi, malpresentasi, dan adanya abnormalitas fisik. Malposisi, misalnya POPP, persistent occiput posterior position, letak lintang ataupun ada letak lintang kasib. Malpresentasi, terjadi defleksi, misalnya pada presentasi wajah dan presentasi dahi, presentasi sungsang
letak lintang, dan presentasi majemuk. Pada presentasi sungsang, maka pada level 1 dapat teraba kepala, level 3 teraba bokong, dilakukannya auskultasi, terdengar di dekat umbilikus. Prognosis, kematian bayi akan meningkat. Profilaksis, dilakukan versi eksternal bila dilatasi serviks masih kurang dari 2-3 cm dengan ketuban utuh dan bagian terendah masih dapat digerakkan. Kontraindikasi dari versi luar adalah panggul yang sempit, hipertensi, perdarahan antepartum, dan adanya luka uterus, misalnya akibat miom. Kontraindikasi dari external version adalah dinding abdomennya keras, letak plasenta anterior, malformasi uterus, tali pusat pendek, dan Frank bridge. Komplikasi dapat terjadinya pecah ketuban, prolaps tali pusat ke janin, solusi plasenta, dan ruptur uteri. Letak lintang dapat terjadi akibat malformasi uterus secara kongenital, misalnya uterus arcuatus. Letak lintang diraba bawah level 1 dan 3-nya kosong, level 2 teraba bagian besar di kiri atau kanan, BJA terdengar dekat umbilikus. Komplikasi adalah prolaps tali pusat, prolaps lengan atau tangan, adanya letak lintang kasib, dan ruptur uteri. Presentasi majemuk, maka tangan, lengan dapat teraba di dekat kepala, biasanya dapat diraba pada saat fase aktif. Penata laksanaan, prolaps tangan dapat dilakukan spontan atau forceps ekstraksi, prolaps lengan dilakukan reposisi, forceps ekstraksi ataupun seksio cesarea. Prolaps tali pusat, membran negatif, adanya tali pusat yang teraba di samping bagian terendah, dapat didengar CTG variable deceleration. Maka bila janin hidup dilakukan forceps ekstraksi atau vakum ekstraksi atau seksio cesarea. Bila janin meninggal maka dilakukan persalinan per vagina. Bayi besar adalah bayi dengan berat badan lebih sama dengan 4.000 gram. Diagnosis adalah tinggi fundus uteri lebih dari 42 cm, dapat dilakukan USG. Komplikasinya adalah cephalopelvic disproportion dan shoulder dystocia. Manajemen, bila bayi hidup maka presentasi sungsang dilakukan seksio cesarea. Presentasi occiput dapat dilakukan spontan, forceps ekstraksi ataupun seksio cesarea. Pada bayi yang meninggal dapat dilakukan embriotomi, forceps ekstraksi atau seksio cesarea. Pada hidrosefalus dilakukan diagnosis dari adanya perabaan pada level 3, kepala yang besar dan tidak turun ke dalam panggul. Level 4, kedua tangan meraba sejajar ataupun divergen. USG terdapat pembesaran dari atau pelebaran dari ventrikal otak. Diagnosis, ketika persalinan presentasi kepalanya masih sangat tinggi, sagittalis yang melebar, ubun-ubun besar yang bulging, dan pingpong fenomen. Penanganan, bila jaringan otak yang masih sehatnya itu banyak, maka dilakukan seksio cesarea. Bila sedikit, maka dilakukan perforasi atau embriotomi. Komplikasi yang terjadi adalah ruptur uteri.
abnormalitas dari passage atau jalan lahir, yaitu adanya panggul sempit. Panggul sempit absolut bila konjugata vera kurang dari 8,5 cm, panggul sempit relatif bila konjugata vera 8,5 sampai 10 cm. Didiagnosis bila pada primi 36 minggu tapi kepala belum turun masuk ke pintu atas panggul, terjadi malpresentasi, dan pada pengukuran panggul. Komplikasinya, uterusnya mengalami retrofleksi yang inkarserata, malpresentasi abdomen pendulus, partus lama dan ruptur uteri. Penanganan, bila panggul sempit absolut maka seksio cesaria, bila panggul sempit relatif dapat dilakukan trial of labor, bila berhasil spontan atau forceps ekstraksi atau vakum ekstraksi, bila gagal seksio cesaria. Trial of labor, kondisinya harus presentasi belakang kepala, ibu dan bayi dalam kondisi sehat dan baik, dimulai saat awal persalinan dan diakhiri bila tidak dapat dilanjutkan dengan persalinan pervaginam atau bila sukses dengan persalinan pervaginam baik spontan maupun menggunakan partus buatan, forceps ekstraksi atau vakum ekstraksi. Trial of labor dikatakan sukses bila terjadi persalinan pervaginam dengan kondisi ibu dan bayi yang sehat, baik itu persalinan spontan, forceps, ataupun vakum. Bila gagal komplit, itu bila pembukaan lengkap, seksio cesaria atas indikasi kepala yang tidak turun, atau gagal forceps vakum. Gagal persalinan percobaan uncompleted bila seksio cesaria dilakukan belum pembukaan lengkap atas indikasi yang lainnya. Manajemen untuk persalinan berikutnya, bila gagal komplit maka seksio cesaria, gagal incomplete maka bukan trial of labor yang diperpendek. Ganda adalah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih, dapat kehamilan kembar monosigot atau kehamilan kembar disigot. Kehamilan ganda monosigot, 1 ovum 1 sperma dipengaruhi faktor lingkungan, faktor penghambat pertumbuhan, bisa bervariasi menjadi diamnionik dikorionik, diamnionik monokorionik, monoamnionik monokorionik, dan kembar siam. Lebih dari usia kehamilan, penambahan berat badan mencolok, palpasi teraba 2 bagian besar berdampingan, terdengar BJA dengan perbedaan lebih dari 10 kali per menit. Terus di rumah sakit, setelah anak pertama lahir tentukan letak anak kedua, setengah jam anak kedua belum lahir persalinan buatan.